Aku record dulu ya. Sorry. Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi biar ada yang tanya ya, biar santai gitu ya. Jadi apa sih di WordPress itu ya, di WordPress atau di CMS tadi ya, Content Management System. Jadi manajemen yang ada pada konten web itu ya. Nah, itu ada namanya WordPress. Nah, sebenarnya WordPress itu tuh tampilannya itu ada dua unsur, halaman dan juga ada post. Jadi halaman itu apa? Halaman dia isinya tadi kontennya sifatnya statis. Dia nggak ada tag, nggak ada. Oh ini dikategorikan apa, itu nggak ada. Nah biasanya halaman ini berupa tentang kami, kontak kami, profil. Nah ini disebut dengan halaman. Nah berbeda dengan post. Nah post itu sifatnya dia dinamis. Jadi kapanpun kita bikin konten, kapanpun itu bisa dilakukan. Jadi cepat dia, dinamis itu. Jadi itu bisa dilakukan. Kemudian kalau kita lihat ya, nah post ini biasanya dipakai untuk konten artikel, terus dipakai untuk blog, berita, info terbaru. Nah biasanya ya, yang membuat halaman web itu bisa naik peringkat itu post. Jadi misal nih, kita membuat website gitu ya, nah di situ kok nggak ada isinya, nggak dikasih konten terbaru. Nah, biasanya sih Google itu ngelihat, wah ini website itu nggak sungguh-sungguh bikinnya. Nah, makanya ketika kita cari ya di dalam Google gitu ya, website tentang Tawalif Sriwijaya gitu ya. Nah, dia muncul nggak? Oh, nggak muncul nih. Wah, berarti ini orang-orangnya memang nggak mau memperbarui. Nah, kalau teman-teman semua pengen membuat website kita itu bisa nomor satu di Google gitu ya, kita cari langsung keluar nomor satu di Google. Nah, konten post inilah yang harus diisi terus. Jadi teman-teman semua harus isi konten post ini. Yang ini perlu ya, ini yang tantangan terbesar itu di sini. Jadi teman-teman semua harus nulis terus, harus rajin menulis. Jadi jangan sampai malas menulis. Nah, di sini ada artikel, ada blog, bahkan ada tentang misal cerita, terus tentang info terbaru di pesantren atau info terbaru di mana. Nah, itu ada di post. Terus juga post ini memiliki fitur taksonomi. Jadi post ini dia ada kategori dan juga tag. Jadi kalau page ini dia nggak punya ya. Nah, kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Ada ya? Nah, kalau tidak ada kita akan lanjutkan. Nah, jadi teman-teman semua ketika ingin membuat website, itu harus pilih temanya dulu. Cara memilih tema itu kayak gimana? Nah, ini bisa di tombol Appearance ya, nanti di WP-nya. Di tombol Appearance dibuka, nah nanti di sini ada pilihan tuh, milih tema yang mau kita buat. Tema ini biasanya dipakai untuk tampilan ya. Jadi apa namanya, teman-teman semua bikin website itu bisa dalam waktu sekejap gitu, dalam waktu 2 menit atau 5 menit lah, itu bisa. Asalkan temanya sudah jelas. Nah, temanya sudah jelas, sudah terisi semua, tinggal kita ganti tulisan-tulisannya saja. Nah, itu makanya pentingnya di tema ini itu mempercepat kita dalam pembuatan website. Ingat ya teman-teman semua ya, salah satu cara untuk membuat website secara cepat itu menggunakan tema. Kuncinya itu di tema. Bagus dan tidaknya website itu kuncinya ada di tema. Ingat ya teman-teman semua ya. Jadi pilih tema yang terbaik menurut teman-teman semua. Nah, klik kemudian install, nah baru dipasang ke website kita. Nah, kalau teman-teman semua udah dapat tema yang bagus, yang cocok, nah itu nanti websitenya akan menjadi website yang bagus. Nah, nanti kita akan coba ya, cari tema website yang bagus itu kayak gimana. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Nah, jadi ada yang mau tanyakan? Silahkan.
Nah, jadi gini teman-teman semua, kalau teman-teman semua ingin membuat website untuk jualan gitu ya, nah itu pasti temanya berbeda dengan tema yang dipakai untuk belajar. Berbeda lagi tema yang dipakai untuk sekolahan. Nah, itu masing-masing punya karakter yang berbeda-beda. Jadi ini tergantung sama kitanya ya, kita memilih tema yang mana yang sesuai sama isi konten kita, yang sesuai sama isi website kita. Nah, itu tema. Nah, ini mungkin saya tanya satu-satu ya supaya di sini wah ini kayaknya pada ngantuk semua ini. Nah, mungkin Mbak Febrianti rencananya ingin membuat website yang seperti apa? Silakan Mbak Feby. Nah, ini kayaknya ngantuk dia. Halo Mbak Feby. Ya, ini kayaknya ngantuk ya, Mbak Feby ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke Mas Isro Desianti. Silahkan Mas Isro, bisa diceritakan, saya tuh pengen membuat website yang seperti apa gitu. Nah, nanti kita sesuaikan temanya. Maksudnya gimana Kak? Ini Pak. Sorry Mbak ya. Mbak Isro. Jadi misal Mbak pengen membuat website nih. Nah, Mbak itu pengen bikin website yang seperti apa? Kalau untuk sekolah yang biasa tuh gimana Pak temanya? Oh, Ini temanya diambil dari apa ya biasanya? nah, berarti Mbak harus cari karakteristik tema yang menyerupai sekolahan. Jadi misal di sana ada tentang anak-anak, di sana ada tentang apa namanya cara daftar di sekolah itu informasi kayak gitu. Jadi nanti ya temanya harus sesuai dengan kondisi ya, kondisi anak-anak di sana kayak gimana kayak gitu. Nah, nanti kita settingkan, coba ya. Mungkin di sini Mas Tri Rohmat Sidik. Nah, rencana mau ingin membuat website yang seperti apa, Mas? Untuk penjualan, Cak, misalnya pembuatan tempe, apa pulsa. Nah, itu berarti tentang ini ya. Oh, berarti tentang penjualan makanan ya? Ya, penjualan. Nah, berarti berarti cari tema-tema yang sesuai sama penjualan makanan. Nah, nanti tenang saja apa namanya? Teman-teman semua, nanti kita akan coba cari ya tema yang kayak gimana sih yang cocok untuk website kita. Nah, kita nanti akan coba pelajari tema-tema. Nah, terus di dalam tema itu ada beberapa pengaturan yang perlu teman-teman semua pahami. Di sini ya, contoh ini website Tawalif Sriwijaya yang sudah dibuat. Nah, saya menggunakan Astra temanya namanya. Nah, di dalam Astra ini ada isi-isinya, ada global. Nah, ini ada header, ada blog, ada sidebar, dan footer. Nah, masing-masing komponen ini harus kita atur sesuai dengan website kita. Jadi misalnya global, nah itu harus diatur secara global, kayak warnanya kayak gimana. Terus blog, misal blog nih. Nah, blognya ini tulisannya kayak gimana. Headernya di atas nih. Di atas itu nanti isinya apa aja. Nah, itu harus diatur satu persatu. Kemudian footer itu yang di bagian bawah. Misal di dalam footer itu isinya itu tentang sosial media kita. Nah, itu. Jadi komponen di tema itu ada banyak ya, ada global, header, builder, ada performance, site identity. Site identity itu kayak lambangnya di sini, kemudian favicon-nya. Favicon itu kayak lambang yang ada di tab-tab ini. Ini ya saya tunjukin favicon itu apa sih bedanya dengan lambang itu tadi ya. Nah, kalau teman-teman semua lihat di sini ada gambarnya ini ya, bagian atas ini ada gambarnya Asafina. Terus di sini juga ada gambarnya home. Nah, ini adalah favicon ya, sebuah web. Ini misal ada tulisan S-nya. Nah, ini adalah favicon. Nah, bedanya dengan logo itu apa? Nah, logo itu yang ada di sini. Nah, ini logo. Ini logo.
Ini favicon. Ingat ya, ini favicon. Pokoknya kayak icon gitu lah. Kalau ini itu logo. Nah, oke, kita masuk lagi. Nah, nanti kita di tema itu juga mengatur hal yang demikian. Jadi masalah kecil-kecil kayak mengatur logo tadi, mengatur favicon tadi. Nah, itu juga diatur di dalam tema ini. Nah, ini biasanya di dalam site identity. Jadi kita harus mengidentifikasi website kita itu apa, kayak gitu. Nah, terus ada namanya plugin. Nah, ini kuncinya di website itu di sini, teman-teman semua. Jadi website itu bisa ngapain aja sih? Nah, itu ada di plugin. Plugin ini apa sih sebenarnya? Plugin ini adalah kode software dengan fungsi tertentu yang memungkinkan aplikasi atau program menjalankan fitur tambahan di aplikasi atau program tersebut. Jadi maksudnya gini, misal nih, saya bikin website, websitenya itu bisa untuk jualan. Nah, kita bikin plugin, kita butuh plugin. Kita butuh semacam aturan-aturan di dalam website itu. Misal, nanti di website itu bisa membayar, di website itu bisa order atau bisa memesan barang. Terus website itu bisa jualan. Terus website itu bisa mengirim barang. Nah, kayak gitu. Itu disebut dengan plugin. Jadi, nah terus misal nih, saya ingin membuat website yang isinya itu adalah untuk membuat e-learning gitu ya di dalam website sekolahan. Nah, ini disebut dengan apa namanya Rendas gitu. Jadi learning management system. Terus website itu bisa untuk akademik, kayak misal nih sistem akademik siswa gitu ya. Misal dia berisi tentang nilai, terus profil siswanya kayak gimana, terus statistika nilainya siswa kayak gimana. Nah, itu kan sistem akademik ya, atau SIAKAD ya. Nah, sistem akademik itu ada di websitenya nih. Nah, itu disebut dengan tadi ya, disebut dengan plugin. Jadi alatnya ya, pikirannya atau otaknya di dalam website itu bisa ngapain aja, itu tergantung sama plugin yang kita pakai. Misal saya ingin membuat website isinya itu untuk mengumpulkan dana-dana wakaf gitu ya, mengumpulkan dana-dana zakat kayak kitabisa.com gitu ya. Nah, itu kuncinya websitenya kalau kita menggunakan WordPress. Nah, otak-atik di pluginnya, kita tambahkan pluginnya untuk WordPress tadi untuk ngumpulin bahan-bahan tadi. Nah, itu di plugin. Nah, ini contohnya ya, Lendas, terus ada lagi temanya. Nah, temanya itu sebenarnya juga butuh diinstal di dalam website kita. Jadi kita perlu instalasi ya pluginnya ini supaya website kita itu bisa aneh-aneh bisanya. Jadi apa yang kita inginkan itu bisa dijawab oleh plugin. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Plugin. Pak mau tanya. Ya, silakan. Yang favicon tadi itu kan tersedia di sini langsung tersedia di sini atau harus ngambil di kayak Freepik atau di website lain gitu? Oke, terima kasih Mbak Isra. Nah, untuk favicon ya tadi ya, favicon dan juga logo. Nah, itu sebisa mungkin ya kita membuat logo sendiri. Kayak misal saya membuat toko online itu ya. Nah, toko online itu harus ada identitasnya kita. Nah, salah satunya adalah logo kita. Nah, logonya itu mungkin punya apa ya istilahnya sejarah kita sendirilah yang mencirikan kita toko kita itu apa. Nah, jadi sebisa mungkin kita bikin sendiri. Kalaupun ada ya, nah itu biasanya perlu kita edit lagi, perlu kita tuliskan, misal di situ ditulisin toko online. Jadi supaya si Google nantinya ya, ketika kita masukkan ke dalam web kita, ditemukan oleh Google itu bisa mengidentifikasi kalau ini tuh bukan foto yang diambil dari website lain. Nah, kalau kita ketahuan ngambil konten atau ngambil foto yang berasal dari website lain, nah itu akan menurunkan
nomor ya, menurunkan nomor peringkat di website kita. Jadi nanti di website itu ada peringkat-peringkatnya, teman-teman semua. Jadi ini ibarat kayak kita membuat ini ya, membuat akreditasi sekolahan ya. Nah, di situ kalau sekolahan kan biasanya ada akreditasinya gitu ya. Kalau di Google itu ada yang website yang dia memeringkatkan website lain. Jadi nanti kita bisa ketahuan nih, karena konten kita ngambil dari barang-barang konten lain, website lain, si Google tadi menomor urutkan apa ya, menurunkan lah peringkat website kita. Jadi dampaknya itu ke sana, Mbak. Jadi sebisa mungkin kita bikin sendiri supaya itu tuh benar-benar bikinan kita. Itu tuh gambarnya benar-benar bikinan kita. Begitu, Mbak. Oke, Pak. Terima kasih. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Silakan. Mungkin santri yang menggunakan Zoom-nya Pak Mukhtar ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan lagi. Nah, di dalam website itu ada namanya user dan juga ada namanya admin. Bedanya apa user sama admin ini? Kalau user itu adalah pengguna website. Dia mengunjungi, terus melakukan aktivitas di dalam website itu. Sedangkan admin itu yang menyelenggarakan website itu. Jadi ibarat user itu muridnya, admin adalah gurunya. Jadi admin itu dia bertanggung jawab di semua kegiatan website di dalam itu. Kalau user itu muridnya. Jadi apa namanya orang yang berkunjung di sana, orang yang belajar di sana. Nah, itu muridnya. Nah, nanti teman-teman semua bisa melihat tuh, oh di website kita itu tuh adminnya siapa aja. Oh, website kita usernya itu siapa aja. Nah, itu bisa dilihat. Jadi di sini nanti ada emailnya, terus nanti kita bisa akses itu apa namanya kita bisa ini ya tambahkan tambahkan admin baru atau tambahkan user baru kayak gitu. Dan nanti bisa registrasi secara apa namanya ya mandiri gitu ya user dan juga admin. Intinya teman-teman semua harus paham ya perbedaan user dan juga admin. Jangan sampai user ini berperan sebagai admin atau sebaliknya admin ini berperan sebagai user. Jadi teman-teman semua harus pahami peranan user dan juga admin. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Nah, biasanya ya, ini ya, kalau kita membuat toko online itu ya, siapa sih usernya? Usernya adalah pembelinya. Jadi yang berkunjung di website kita, yang dia mau membeli barang kita gitu ya di website kita, nah itu usernya. Adminnya siapa ya? Penjualnya yang memiliki website gitu. Nah, konteksnya di e-learning. Nah, tadi website usernya siapa? Ya siswa-siswa. Terus adminnya siapa? Nah, guru-guru kayak gitu. Terus misal konteksnya adalah ngumpulin uang gitu ya, kayak apa namanya zakat dan lain sebagainya. Siapa usernya? Ya muzakinya, muzaki yang mengeluarkan zakat gitu. Terus siapa yang apa namanya adminnya gitu ya? Ya mustahiknya yang menerima sorry bukan mustahik ya, amilnya gitu, amilnya. Jadi orang yang apa namanya jadi muzaki dan mustahik tadi jadi usernya. Terus yang adminnya siapa? Adminnya adalah amil zakat ya, lembaga amil zakat kayak Basnas, LAS kayak gitu. Nah, itu ya perbedaan user dan juga admin. Jadi perlu dipahami bedanya user dan admin. Nah, kalau teman-teman semua membuat website sendiri, misalnya website tentang blog cerita teman-teman semua gitu ya. Nah, itu berarti usernya siapa? Ya orang yang mengunjungi. Jadi orang yang ingin tahu tentang teman-teman semua. Adminnya siapa ya? Kita sendiri. Gitu. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, tadi ya ada namanya LearnDash atau Learning Management System. Ini satu plugin yang isinya itu adalah untuk mengisi e-learning yang ada di dalam website. Jadi misal nih, teman-teman semua ingin membuat apa namanya apa ya isinya adalah tentang pembelajaran gitu ya.
Nah, di situ ada guru gitu ya, ada murid gitu. Nah, guru yang mengisi tentang websitenya itu disebut dengan apa namanya, adminnya tadi ya. Nah, ini nantinya dia akan mengisi konten-konten yang ada di dalam learning management system ini. Jadi kayak misal video tentang apa namanya, tentang ini ya, tentang rekaman itu, rekaman kelas. Nah, itu dimasukin ke dalam website. Terus misal catatan di dalam website itu bisa dimasukin juga di dalam website. Nah, terus di dalam Lendas itu ada fitur banyak ya, ada course, ada lesson, ada topik, quiz, dan seterusnya. Apa sih masing-masing ini ya? Course itu adalah bagian dari Lendas ya, yang sifatnya itu untuk kelas. Jadi kita bikin kelas, kita bikin apa namanya, mata pelajaran, nah itu dinamakan course. Lesson itu lebih ke masuk ya, masuk ke dalam isinya, kayak di dalam kelas itu ada apa aja gitu ya. Jadi kayak kurikulumnya gitu ya. Nah, ini makanya yang harus diisi, yang mengisi adalah guru-guru. Jadi siswa itu tidak bisa mengisi ya. Nah, siswa itu bisa mengisi di bagian pos. Jadi di pos ini nanti siswa menulis tentang mungkin kehidupan di pondoknya kayak gimana. Nah, page ini kayak tadi ya, ini dia statis, nggak boleh diotak-atik gitu ya. Ya udah kita kalau kita ingin menambahkan fitur baru, baru ditambahkan page-nya. Nah, tapi kalau pos itu bisa ditambahkan terus. Jadi siswa bisa ngisi terus banyak gitu ya peranannya. Nah, nanti bisa menulis gitulah, menulis dengan apa yang dia diidekan itu. Nah, sedangkan guru itu ada di sini. Guru itu mengisi tentang konten pembelajaran, terus pelajaran, topik. Nah, ini kalau websitenya ini berperan untuk dijadikan sebagai apa ya, LMS atau Learning Management System. Tapi kalau website ini diperankan untuk yang lain, itu bisa berbeda. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Jadi itu ya, kemarin kita sudah pelajari apa itu domain dan subdomain. Nah, ini rekaman kelasnya ada di sini ya. Jadi teman-teman semua bisa langsung akses juga, bisa. Jadi kalaupun ada yang nggak berangkat itu ya di hari ini, nah itu bisa diakses rekamannya. Terus juga bisa melihat materinya. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu silahkan. Nah, sebelum nanti kita akan masuk ke langsung di halaman dalamnya websitenya. Silahkan. Nah, ini bisa dibuat versi malam ya. Oke, nah kalau tidak ada, nah kita akan masuk ke dalam websitenya ini ya, Tawalib Sriwijaya. Nah, kita masuk ke langsung sebagai admin ya. Nah, ini karena CMS-nya pakai Lendas, apa namanya, WordPress. Nah, kita perlu login dulu nih. Nah, loginnya itu kayak gimana? Nah, pakainya ini aja ya, sini aja. Nah, ini ya, ini websitenya. Nah, ini mungkin saya login dulu. Nah, teman-teman semua kalau sudah login ya, sudah masuk gitu ya. Nah, nanti akan masuk halaman web di dalamnya itu seperti ini. Jadi kalau halaman web di apa namanya, di luarannya ya, teman-teman semua kan bisa melihat websitenya seperti ini gitu ya. Nah, ini kurang bagus ya. Coba kalau di sini ya. Nah, ini saya log out dulu ya. Nah, kita masuk websitenya. Oh, ini biasanya temanya ini nggak cocok. Nah, nanti kita akan ganti ya. Kita akan ganti temanya. Nah, kita masuk ke websitenya dulu. Nah, untuk masuk website, posisi kita kan sebagai admin ya.
Halo? Suara saya kedengeran? Nah, kita masuk ke sini dulu ya. Nah, kita login dulu sebagai admin. Nah, kita login dulu. Nah, kita masuk ke sini. Nah, terus kalau teman-teman semua masuk ke websitenya ini ya, pesantren, di sini akan muncul dashboard, update, Google Sheet, Lendas, post, media, page, comment, Elementor, template, WP, reference, plugin. Nah, teman-teman semua mau mengubah tema nih. Jadi temanya tadi kan masih belum bagus ya. Ya, kalau teman-teman semua lihat di websitenya. Nah, ini kan masih dia masih kasar ya. Jadi kalaupun kita buka dengan incognito tadi ya, itu kan berantakan ya. Nah, itu artinya ada indikasi bahwa ini tuh nggak cocok temanya. Nah, kita ganti nih temanya nih. Nah, cara mengganti tema itu di sini, reference, di bagian tema. Ingat ya teman-teman semua, tadi tema ini kayak intinya dari websitenya. Websitenya itu bagus atau tidak, kontennya kayak gimana, cocok atau tidak. Nah, itu tergantung pada tema yang kita pilih. Nah, ini ya, saya menggunakan Astra. Nah, kenapa Astra ini ya? Jadi teman-teman semua kalau lihat di tema Astra ini, dia punya ini ya, apa semacam kita ingin mengatur temanya itu sesuai dengan isi konten kita itu bisa. Nah, ini ya. Misal nih, ini saya ingin isinya tema saya itu tentang e-commerce atau toko online. Nah, kita bisa ini apa namanya? Pilih nih toko online yang kayak gimana kayak gitu. Misal tadi LMS, Learning Management System gitu ya. Nah, atau mungkin saya pengennya tentang bisnis gitu ya, agensi atau restoran. Nah, saya bisa klik. Nah, pilih temanya. Nah, ini kalau teman-teman semua lihat di sini ada template ya, template tema yang tersedia. Dan ini ada yang premium, ada yang gratis juga. Nah, teman-teman semua bisa pilih yang gratis. Jadi yang premium itu berbayar ya. Nah, pilih yang gratis. Nah, itu bisa kita pilih. Nah, misal saya pinginnya tentang apa namanya edukasi gitu ya, pendidikan gitu ya. Jadi tentang persona CV, school ini ya, institusi ini ya. Nah, ini teman-teman semua bisa pilih ya. Nah, yang gratis dan juga yang berbayar. Nah, ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, misal saya pinginnya ini nih, tema ini nih. Nah, udah, langsung klik saja teman-teman semua. Nah, terus perlu logo. Nah, ini logo tadi ya yang ditanyakan sama mbaknya tadi. Nah, kita bisa cari di internet yang misal kalau sudah terkenal ya, kalau Tawali Sriwijaya tadi ini kan sudah ada ya. Nah, kita bisa upload di sini gitu ya. Nah, atau bisa diatur nanti. Kalau sekarang kita upload gitu ya. Nah, misal nih saya ingin upload tentang logo Tawalib Sriwijaya. Bentar ya, teman-teman semua ya. Nah, ini ya. Jadi teman-teman semua bisa masuk ke sini, tulis saja. Nah, nanti ada gambar tentang logonya ya. Nah, mungkin karena ini sudah dibuat oleh pesantren itu ya. Nah, ini bisa saya simpan, bisa saya download ya, bisa saya download dulu. Nah, tapi kalau teman-teman semua kok misal punya sendiri ya website apa logo gitu ya, logo yang bagus gitu. Nah, itu bisa langsung diupload di sini. Nah, untuk gambarnya tadi gambarnya cewek nih. Saya pinginnya yang berkerudung. Nah, nanti itu bisa diatur setelah temanya sudah terpasang. Nah, ini kita atur nih lebar dan ininya. Nah, kita atur lebih lebih kecil nih. Nah, oke, setelah itu continue.
Nah, terus pilih warna. Nah, teman-teman semua pingin warna apa? Halo? Ada yang mau ini? Ada yang mau Hijau saran? aja Pak, hijau. Hijau ya. Sini, ini. Apa yang ini? Yang ini ya. Bebas kok, bebas. Nah, coba ya. Nah, di sini akan berubah warna hijau semua. Nah, di sini dia akan berubah kalau dia ada klik di sini warna hijau. Nah, kalau ganti warnanya misal ini ya. Nah, itu bisa. Nah, itu bisa dipilih ya nanti ya. Jadi ini misal biru itu ya. Biru atau ini, nah itu bisa. Nah, ini disesuaikan sama preferensi masing-masing. Oke, kalau sudah, nah kita pilih tuh fontnya. Fontnya mau yang kayak gimana, Roboto atau Georgia. Nah, untuk memilih font, nah itu bisa diklik bagian bawahnya ya. Nah, itu bisa diklik. Tapi kalau misal saya pengennya tetap inilah. Font itu apa sih? Font itu kayak tipe ini ya, tipe tulisan yang ada di sini. Nah, itu continue. Oke, nah ini ada tulisan di sini please clear update plugin Elementor. Oke, skip and continue. Nah, ini disuruh ngisi ya, tapi saya nggak mau ngisi, bisa aja. Nah, baru dia install pluginnya. Plugin dan juga tema yang tadi kita pilih. Nah, ini butuh waktu paling 5 menitan ya untuk menyelesaikan temanya. Nanti sehingga tampilan websitenya akan berubah lagi. Nah, makanya bagus dan tidaknya website itu tergantung sama tema yang kita pilih. Jadi teman-teman semua bisa pilih yang mana yang teman-teman semua inginkan gitu ya, sehingga nanti bisa terlihat, wah ini websitenya bagus nih, tema ini. Nah, ini udah 100%. Nah, ini udah udah jadi. Nah, cepet banget kan bikin website dalam waktu 35 detik kan. Jadi teman-teman semua nggak perlu coding yang banyak. Nah, ini website sudah jadi. Nah, ini ya tinggal isi, tinggal edit. Nah, sesuai sama keinginan kita. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Jangan malu-malu. Yo. Tidak ada? Nah, tentunya ini kan ada tulisan The Championship, School Texas, terus ini ada tulisan Learning Begins. Nah, itu kita harus edit satu persatu. Nah, cara untuk mengeditnya kayak gimana? Nah, di sini ada edit melalui apa nih? Nah, karena dia itu ada di halaman awal ya, ada di halaman awal. Nah, ngeditnya ini biasanya memakai Elementor. Nah, kita bisa klik ya, edit Elementor, kita klik. Nah, kita bisa sesuaikan ya, kita edit tulisannya sesuai dengan keadaan di sekolah sana kayak gimana. Misal nih penamaan websitenya kayak gimana. Nah, ini misal saya ingin ngedit tulisan nama sekolahnya. Benar, ini saya ya. Nah, ini ya baru bisa. Nah, ini diedit dulu. Misal saya tulis namanya Tawalib Sriwijaya gitu ya. Tawalib Sriwijaya. Nah, kayak gini. Nah, dari sini misal teman-teman semua isikan tentang apa. Terus gambarnya nih, gambarnya saya pinginnya gambar santri-santri ada di sana. Nah, di sini perlu diganti nih di bagian gambarnya. Nah, ini makanya tim desain itu sangat penting di sini ya. Jadi di sini diganti. Nah, ini diklik yang bagian style ya. Jadi klik dulu atasnya, kemudian di bagian gambarnya. Nah, ini kita bisa pilih ya, pilih foto-foto yang tersedia di sana.
Nah, kita bisa pilih, misal katakan pilih gambar yang mana nih? Ini mulai dari sini kayaknya saya ngambil dari sosmednya Tawalib nih. Nah, ini makanya penting ya, kalau misal ada foto-foto di sana, nah itu bisa diupload di bagian apa namanya websitenya. Nah, nanti saya tunjukkan bagaimana cara uploadnya. Jadi di sini bisa upload file atau bisa melalui media yang sudah kita miliki. Misal saya pengennya pilih ini gitu ya. Nah, udah klik saja. Jadi ini gambar-gambar santri dan juga guru ya, Dewan Guru di Tawalib Sriwijaya. Nah, terus tadi tulisan kalau misal ditambahin, nah, tambahin saja. Tapi kalau nggak pingin, saya pinginnya langsung di sini gitu ya. Nah, ini akademik saya Indonesiakan aja. Nanti tentang sekolah kami gitu ya, misal tentang sekolah kami atau tentang kami gitu ya, itu bisa. Terus ini learning begins. Nah, ini kita bisa isikan juga sesuai sama yang kita inginkan. Terus juga jumlah siswanya gitu ya, jumlah siswanya misal ada berapa. Nah, itu bisa ditulis. Nah, ini bisa diedit juga ya. Di bawahnya ini apa siswa atau apa. Nah, ini juga bisa di apa namanya editkan. Nah, terus masuk ke dalam sini ya. Saya akan tunjukkan dulu bagaimana cara menyimpannya. Nah, tadi itu ada unsur halaman. Nah, apa yang kita edit di sini itu adalah halaman. Ingat ya, di sini diedit sesuai sama yang kita inginkan, tulisan-tulisannya ini adalah halaman. Ini masih halaman. Terus yang post yang mana, yang blog yang mana gitu ya. Terus ini footer juga. Footer ini adalah halaman bawah ya, bagian bawahnya. Nah, ini nggak bisa langsung diedit lewat sini. Nah, footer ini juga bagian dari apa namanya pengeditan di tema ya. Nah, cara ngeditnya gimana? Nah, itu bisa melalui apa namanya di bagian apa namanya custom ini. Jadi kalau di sini kadang itu muncul di sini theme builder, tapi ini nggak muncul ternyata. Nah, berarti masuk di custom. Nah, di custom. Nah, di custom ini nanti akan muncul beberapa apa namanya editan. Nah, ini ya. Ini untuk ngedit tema. Jadi tema-tema yang kita sudah pilih tadi, cara untuk ngedit-ngeditnya di mana sesuai sama keinginan kita, sesuai sama keinginan website kita ya, konten itu ada di pengaturan sini. Ini internetnya kurang bagus ya. Nah, ini ada global tadi warnanya, kalau saya pinginnya warna lain kayak gitu itu bisa di edit lagi. Terus juga header-nya. Nah, set title-nya tadi ya, logonya seperti ini. Terus di sini kalau teman-teman semua lihat, dia belum ada favicon-nya. Icon di atasnya itu belum ada. Nah, cara untuk membuat site icon di mana? Nah, klik yang bagian site title atau logo. Nah, ini ya. Nah, ini sudah ada, cuman yang bagian site title, sorry, yang favicon-nya tadi ya, belum ada. Nah, masuk ke site identity. Nah, ini ya, site icon-nya kita pilih yang sudah ada di sini. Nah, kita klik. Nah, ini tadi belum ada ya. Nah, kita bisa crop di sini. Oh, sorry, ini kayaknya ukurannya terlalu besar. Saya memakai ukuran lain ya. Saya memakai foto lain. Nah, sorry. Balik lagi. Di site identity, select icon. Nah, kita pilih foto yang di atas ya, yang sudah ada. Nah, ini sudah. Oke, semula tadi tidak ada favicon atau icon di atas. Nah, di sini sudah ada favicon-nya, sudah ada site identity-nya atau identitas dari website kita. Nah, kalau sudah dipublish. Nah, itu ya, itu untuk mengatur tema-tema di dalam website kita. Jadi kita pengen ngisi apapun, nah nanti ngisi itu nanti yang penting kita settingkan apa namanya isinya itu kayak gimana.
Jadi sistemnya kayak gimana. Terus blog itu kayak gimana, archive atau single post gitu. Terus footer. Nah, ini footer ya yang paling penting ya. Coba kita klik bawah. Nah, footer tadi kan nggak bisa melalui apa namanya langsung tadi ya, Elementor ya. Nah, footer itu bisa diedit di sini. Jadi kita bisa edit widget 1 misalnya. Nah, kita bisa edit di sini ya langsung ya. Namanya apa, terus terletak di mana, terus ini ininya attendance-nya di mana, copyright-nya juga bisa kita edit kayak gitu. Nah, mungkin ini akan bisa kita praktekkan ya kalau teman-teman semua itu bisa mengakses menggunakan apa namanya komputer gitu. Nah, mungkin itu ya sudah menunjukkan jam 9:30. Nah, ini sudah pada kelelahan mungkin ya di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri ya. Nah, ini ada pada ini ya. Halo? Masih pada connect? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti kalau kita sudah di depan laptop, itu ya mungkin nanti saya minta izin sama Ustadz itu ya, teman-teman semua harus di depan laptop gitu. Nah, nanti teman-teman semua bisa mengakses websitenya tadi secara langsung dan nanti bisa bersama-sama ya membangun website Tawalib tadi. Nah, nanti sehingga teman-teman semua bisa belajar langsung bagaimana cara membuat website yang baik dan benar. Tapi gampang kan teman-teman semua bikin website kan? Dalam waktu 35 detik bisa kan? Gampang nggak? Nah, yang susah itu adalah ngaturnya. Kalau bikin itu gampang, yang susah adalah ngatur sesuai sama konten kita. Itu ya, kuncinya itu ya. Jadi bikin website itu gampang. 35 detik udah jadi gitu. Nah, yang susah adalah bagaimana cara mengatur sesuai sama keinginan kita. Nah, itu lokasinya di mana nih? Nah, biasanya kalau para pemula ya, kalau masih berkenalan dengan website, nah itu teman-teman semua bisa cari di YouTube juga nih. Di YouTube ada banyak banget tutorial-tutorial tentang WordPress. Jadi teman-teman semua bisa belajar di sana juga kalau misal waktu senggang gitu ya. Nah, itu bisa belajar di YouTube. Mungkin itu Ustadz Muhtar. Ustadz Muhtar ada Ustadz Muhtarnya yang dulu, mau Ustadz. ditanyakan? Ya, silakan. Ya, cukup jelas, Pak. Jelas ya. Mungkin Ustadz Muhtar ada? Kalau ada, mungkin saya serahkan lagi ke Ustadz Muhtar. Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri langsung kali ya. Ada nggak, Ustadz Muhtar? Ustadz Muhtarnya ada urusan, Pak. Gimana? Ada urusan. Oh, Ustadz ya udah. Muhtarnya. Ya udah, oke. Mungkin kelas hari kedua kali ini saya akhiri ya. Jadi kalau bisa teman-teman semua nanti minta jadwal sama Ustadz Muhtar itu ya. Supaya nanti langsung praktek. Jadi teman-teman semua bisa langsung edit di sana, langsung membuat website itu ya. Jadi bisa langsung praktek, bisa membuat website secara langsung gitu. Jadi supaya lebih jelas gitu kalau praktek gitu. Kalau teori mungkin agak pusing gitu kan. Tapi secara garis besar mudah kan bikin website. Jadi kita pilih tema, dapat temanya, install, sudah terapkan, udah jadi website. Nah, cuman yang susah adalah isinya website itu untuk apa? Nanti akan kita bahas lagi di next. Jadi nanti ada namanya plugin, tadi sudah diajarkan ya, plugin itu apa. Nah, besok lebih dalamnya lagi, plugin itu di mana, dan nanti isinya website itu apa aja, itu bisa dipelajari pertemuan selanjutnya. Mungkin itu ya, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Tidak ada ya? Cukup jelas semuanya? Oke, cukup jelas. Saya akhiri untuk kelas malam ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti kelas ini dari awal sampai akhir. Dan
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akhiri ya. Terima kasih. Terima kasih.